Malik bin Anas rahimahullah berkata, telah sampai kepadaku kabar hadis bahwa roh-roh orang-orang mukmin itu dilepas, ia pergi kemana ia kehendaki. Orang-orang beriman itu rohnya dilepas oleh Allah kemananya hendak, anak ke sana kemari dalam waktu yang singkat sampai datang ke sana menghilangi anaknya, datang ke sana melihat cucunya, datang ke mana melihat anak buahnya. Pokoknya kalau ia beriman meninggal dunia, rohnya dilepas oleh Allah kemanapun dia pergi, dikehendakinya akan sampai. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa si fulan telah meninggal dunia. Ujar orang lawan Nabi, tu si fulan mati, meninggal dunia. Maka beliau bersabda, ujar Nabi, mustarih au mustarahun minhu. Mustarih au mustarahun minhu. Artinya ia beristirahat. Orang mati itu Nabi ia beristirahat, atau orang-orang lain diistirahatkan daripadanya. Antara dua aja. Orang mati itu antara dua, bila kada inya nang istirahat atau orang lain yang istirahat. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan mustarih, ia beristirahat kepada orang mukmin. Orang mukmin itu kalau inya mati, inya istirahat. Istirahat apa? Istirahat daripada menghadapi godaan, cobaan, kesempitan, kesusahan dalam dunia. Dia sudah pindah ke alam lain dengan yang lebih baik, lebih indah, lebih nikmat. Jadi orang mukmin itu bila mati mustarih, dia istirahat. Dan dimaksud Nabi dengan mustarah minhu, diistirahatkan kepada orang yang zalim. Nah, orang zalim itu kalau inya mati nang hidup ni istirahat, inya nang ampih istirahat. Kan orang ini suka berbuat keunaran, suka berbuat kezaliman, suka menyakiti orang. Inya mati, nah orang istirahat lapang. Inya nang sibuk pulang mbah mati itu. Jadi orang mati itu antara dua, bila kada inya nang istirahat atau nang ditinggal istirahat. Kalau orangnya mukmin, orangnya baik, mati inya istirahat. Kalau orangnya zalim, nah inya mati nang tinggal nang istirahat nang lapang artinya. Abu Umar sahibus Suqya berkata, ini Umar meliwati kami, sedangkan kami adalah anak kecil. Lalu ia memandang ke kuburan. Maka tiba-tiba ia melihat tengkorak manusia. Maka ia menyuruh seorang laki-laki untuk menutupinya. Kemudian ia berkata, sesungguhnya badan ini tidak dibawa mudarat oleh tanah sedikit pun. Dan hanya saja rohlah yang disiksa dan diberi pahala sampai hari kiamat. Nah, karena hari kiamat hanyar, badan itu dikumpulkan kembali, nah dimasukkan roh lagi. Nah selama ini belum hari kiamat, itu hanya roh yang menerima kesenangan, yang menerima kesengsaraan bagi yang jahat, itu roh. Nah sedangkan badan ini, ujar Abu Umar tadi, nah badan ini sedikit pun tidak dimudaratkan oleh tanah. Hanya rohlah yang disiksa dan diberi pahala sampai hari kiamat. Nah, sekarang ini yang di dalam kubur itu hanya rohnya yang diberi kenikmatan bagi yang baik, diberi siksa bagi yang jahat. Nah, karena kalau sudah hari kiamat, badan-badan jasmani yang hancur berserakan di bumi itu dikumpul lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan, dikembalikan roh kepadanya untuk dibangkit dan dihalau menuju padang mahsyar. Dari Ammar bin Dinar ia berkata,
tidaklah seorang mayit yang meninggal dunia, melainkan ia tahu apa yang terjadi pada keluarganya sepeninggalnya. Tidaklah seorang mayit yang meninggal dunia, melainkan ia tahu apa yang terjadi pada keluarganya sepeninggalnya. Oh, kelakuan anaknya kayak ini, imbahnya meninggal dunia, kelakuan ini jam ini, ketahu. Nah, si mayit itu. Makanya salah satu mudarat daripada perbuatan maksiat, karena satu maksiat itu memudaratkan 10 kemudaratan. Di antaranya adalah orang yang melakukan maksiat itu membuat sedih, membuat kada nyaman orang yang sudah mati di antara orang tuanya. Ajar Nabi, la tu'zu mautakum, jangan kau sakiti orang-orang yang sudah mati dari orang tua kamu itu dengan melakukan kemaksiatan. Nah, kita maksiat sidin tahu, sudah mati abah mama kita dikubur tahu, anak sidin melakukan ini melakukan itu, berarti membuat sedih mereka yang dalam kubur itu. Ia tahu apa yang terjadi pada keluarganya sepeninggalnya, dan sesungguhnya mereka memandikannya, tahu ini memandikan aku si anu, dan mengkafaninya, dan sesungguhnya ia memandang kepada mereka. Tahu, roh memandang, memandinya si ini, memandi tubuhnya ini, mengafani ini, semuaan tahu. Malik bin Anas rahimahullah berkata, telah sampai kepadaku kabar hadis bahwa roh-roh orang-orang mukmin itu dilepas, ia pergi kemana ia kehendaki. Orang-orang beriman itu rohnya dilepas oleh Allah kemana ia hendak, anak ke sana kemari dalam waktu yang singkat sampai. Datang ke sana melangi anaknya, datang ke sana melati cucunya, datang ke mana melati anak buahnya. Pokoknya kalau ia beriman, meninggal dunia, ruhnya dilepas oleh Allah. Kemanapun dia pergi, dikehendakinya akan sampai. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.